ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عنده وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 42, 43 sampai 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qolat, wa idh qolati aslinya wa idh qolat. Jadi diantara cara untuk menghidupkan huruf sukun ketika wasol adalah mengganti sukun itu menjadi kasroh. Jadi wa'id qolat jadi wa'id qolati, seperti
kulillahumma, aslinya kul Allahumma. Wa idh qalat, dan ketika berkata, siapa? Al malaikatu, malaikat. Yang dimaksud sini adalah malaikat Jibril. Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah memilihmu wahai Maryam, watoharoki, dan mensucikanmu wahai Maryam, wastofaki, dan memilihmu ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita, semua wanita. Kali ini kisahnya berganti tentang proses ketika Maryam itu akan memiliki putra, yaitu nantinya Isa, Nabi Isa alaihi salam. Bahwa Maryam ini wanita yang suci, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi akhirnya atas kehendak Allah bisa hamil, bisa memiliki anak. Pada suatu ketika Maryam ini sedang sholat, sedang berzikir di mihrab, tempat yang dikhususkan untuk dia beribadah di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pemuda. Awalnya Maryam ini kaget, bagaimana mungkin ada seorang pemuda tiba-tiba berada di hadapannya. Ternyata pemuda itu adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam bahwasanya ada kabar dari Allah bahwa Allah istofaki, Allah ini telah memilihnya, watoharoki, dan mensucikannya. Suci diantaranya karena Maryam tidak pernah tersentuh oleh kaum laki-laki. Kemudian memilihnya menjadi wanita yang istimewa atas semua wanita di seluruh alam. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu arba'atun, ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Maryam, kemudian Khadijah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid istri Rasul, kemudian Asiyah zaujatu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun, dan terakhir itu Fatimah binti Muhammad SAW, yaitu Fatimah putri Rasulullah SAW. Ada juga di hadis yang lain Rasul menyampaikan khairun nisa salasatun, sebaik-baik wanita di alam ini adalah 3. Sama seperti tadi, 3 ini tidak mencantumkan Fatimah binti Muhammad SAW. Itu Nabi pernah menyampaikan seperti itu. Kemudian ada pula hadis yang menyampaikan bahwa Maryam ini termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Ini karena apa? Wastofaki ala nisa'il muslimin, Allah telah memilihmu wahai Maryam, memilih di atas semua wanita di seluruh alam ini. Ya Maryamu, kata malaikat, wahai Maryam, uqnuti, taatlah engkau li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, bersujudlah engkau, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Setelah diberi kabar bahwa Maryam ini dipilih sebagai wanita istimewa yang nanti akan mengandung Nabi Allah, itu Nabi Isa, lalu Maryam diperintahkan untuk taat kepada Allah, memperbanyak bersujud, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Maryam pun kemudian tunduk. Atas ketaatannya Maryam ini, yang hidupnya hanya untuk urusan Allah, untuk beribadah, maka Allah tuh menjamin rizkinya. Yaitu di kisah sebelumnya disebutkan bahwa di tempat di mana Maryam itu
menjalankan sholat telah tersedia banyak buah-buahan, bahkan aneh-aneh buahnya. Misalkan musim kemarau, di situ ada buah yang adanya di musim dingin. Kalau musim dingin, di situ ada buah yang mestinya adanya di musim kemarau. Dzalika, semua itu, kisah ini, min amba'il ghaibi, termasuk kabar, berita-berita yang ghaib, nuhihi, yang kami wahyukan berita ini, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, padahal engkau Muhammad tidak bersama dengan mereka. Idh yulquna aqlamahum, idh yulquna, padahal engkau tidak bersama mereka, bersama dengan tokoh-tokoh Bani Israel pada waktu itu. Idh yulquna, ketika mereka melemparkan aqlamahum, pena-pena mereka. Ayuhum, untuk memilih siapakah di antara mereka, yakfulu Maryam, yang akan mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladehim, dan engkau Muhammad tidaklah bersama mereka, id yakhtasimun, ketika mereka pemuka-pemuka agama Bani Israel pada waktu itu berselisih. Jadi kisah tentang Maryam ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ini termasuk sesuatu yang gaib. Gaib itu artinya apa? Karena Nabi ini tidak ngalami. Jadi kalau dikatakan alam kubur sekarang ini gaib, ya karena kita belum mengalami. Jadi Al-Quran ini banyak memberikan berita-berita yang gaib, baik berita yang itu telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Maka ada istilah Quran itu menyampaikan ikhbar bil ghaib, menyampaikan sesuatu yang kita pembacanya itu tidak ikut mengalaminya atau belum mengalaminya. Dan Nabi Muhammad ini banyak diberitahu yang gaib-gaib itu dari zaman Nabi Adam, pokoknya nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad jadi tahu, kenapa? Karena itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, sebagian besar berita-berita itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa wajib mengimani yang gaib. Nah, yang gaib itu ada yang telah terjadi, ada juga yang belum terjadi. Yang belum terjadi diantaranya kalau saat ini adalah tentang peristiwa akan datangnya hari kiamat. Jadi kemudian yang belum terjadi bagi kita, misalkan juga yang gaib itu tentang alam barzah, alam kubur. Itu kan gaib. Kenapa? Karena sekarang ini kita belum mengalami. Tapi kalau nanti kita sudah mengalami, maka itu sudah tidak gaib lagi. Sama dengan seperti ini. Ketika kita masih berada di rahim seorang ibu, kita belum lahir, maka dunia ini ya masih gaib gitu kan. Karena kita belum nyampe di dunia. Begitu kita lahir ke dunia, ya sudah tidak gaib lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada di dunia. Nah, sekarang kita masih ada di dunia. Alam kubur itu gaib. Nanti kalau kita sudah meninggal, itu tidak lagi gaib. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya. Jadi kisah Maryam ini termasuk berita-berita gaib yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim idh yulqu aqlamahum. Wahai Muhammad, engkau tahu berita itu, padahal engkau wa ma kunta ladaihim, engkau tidak menyaksikan sendiri, engkau tidak hadir di sana, yaitu idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika tokoh-tokoh agama Bani Israel pada waktu itu membuat undian. Jadi setelah Hana binti Imran ini melahirkan anak yang diberi nama Maryam, sesuai dengan janjinya dia akan menyerahkan kepada pengurus-pengurus Baitul Maqdis pada waktu itu, karena janjinya Hana itu Maryam ini akan
diserahkan sebagai orang yang mengabdi sepenuhnya total untuk beribadah. Nah di sana lalu karena tahu Imron ini orang yang soleh, Hannah ini juga wanita yang solehah, mereka pada berebut ingin mengasuh Maryam. Akhirnya mereka membuat undian. Apa undian itu? Mereka melemparkan pena-pena mereka ke sungai. Nah lalu yang penanya itu tidak tenggelam, tidak terbawa arus, dialah yang terpilih. Nah dikisahkan pena siapa yang kemudian tidak terbawa arus tetap ada di situ, yaitu penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria inilah yang kemudian mengasuh Maryam. Kebetulan Zakaria masih kerabat dengan ibunya Maryam, yaitu Hannah itu. Nah peristiwa ini Nabi Muhammad ini tidak hadir, tidak menyaksikan, tetapi oleh Allah tuh Nabi Muhammad itu diberitahu sehingga Nabi Muhammad itu mengerti gamblang sekali peristiwa yang terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad ini lahir. Kemudian wama kunta ladehim idh yakhtasimun, dan engkau wahai Muhammad, engkau juga tidak berada di antara mereka, engkau tidak hadir dalam peristiwa itu, idh yakhtasimun, ketika mereka berselisih. Maksudnya berselisih untuk memperebutkan hak asuh untuk merawat Maryam ini. Jadi ini semuanya diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang kita ini sebagai umatnya, kita ikut membaca Al-Quran, kita ikut mengerti, oh ternyata dulu seperti ini rangkaian kisahnya. Maka sebagai orang yang beriman kita harus makin percaya ini Al-Quran ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah. Ingat ya sekali lagi, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini seperti saya sampaikan kemarin, itu diwariskan kepada kita umatnya. Nabi-nabi yang lain itu memiliki kitab, dan kitabnya itu sampai sekarang ada yang masih, tetapi Allah tidak menjamin keasliannya, karena Allah tidak ada yang menjamin bahwa Injil akan dijaga oleh Allah, Taurat akan dijaga oleh Allah dan sebagainya. Maka dalam sejarah itu Injil banyak berbeda dengan versi Nabi Isa, Taurat itu banyak berbeda dengan Taurat versi Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena Allah itu tidak menjamin itu akan dijaga. Tetapi Al-Quran, karena Allah sendiri yang menjamin, maka Al-Quran ini terjaga sebagai mukjizat yang terbesar, diwariskan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh merugi kalau kita itu diwarisi warisan yang sangat agung, sangat mulia, tapi kita tidak mau mempelajarinya. Nah itu diantaranya kisah tentang Maryam. Ini belum selesai, nanti masih agak panjang itu ceritanya, kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.